Mana suaranya yang di sana? Tarik man akan gendang. Heyo heyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, selamat datang di Mad Family. Mana suaranya yang di sana? Tarik man Akan gendang. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Udah. Tahu yang aku penting kan? Ketawa. Ya tontonan. Tarik man. Oke, sesuai janji kita kemarin kita udah bahas pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang SKB. Nah, kan kemarin itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan kita kan udah janji untuk part 2 tentang menjawab pertanyaan subscriber itu adalah tentang tips percaya diri. Kemarin nggak jadi tak masukin videonya kelamaan. Sumpah. Lah kelamaan. Oh. Ulangi dong. Ya itu pura-pura. Katanya nggak boleh buka HP. Ya udah deh, beberapa pertanyaan aja langsung. Dan ternyata kita masih ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan ya. Nah, kita mulai aja langsung ke pertanyaan pertama. Soalnya ini keburu pertanyaan yang lainnya pada nimbun nih. Nimbun harta. Pertanyaan pertama ya, ini pertanyaan yang mungkin gak ada sih, mungkin karena kita karena berbau sama Kementerian Agama, jadi pertanyaannya spiritual. Ini pertanyaan pertama, Kak, selain usaha di dunia, bagaimana sih kakak dulu waktu usaha untuk menggetarkan langit? Nah ini maksudnya menggetarkan langit itu gimana ya? Aduh, langit itu kan luas ya. Tapi kita paham kalau maksudnya tentang menggetarkan langit gitu, kayak usaha untuk kita terhadap Tuhan ya. Nah, secara vertikal mungkin kayak gitu kali ya. Iya nggak? Iya. Iya. Ya udah, silakan narasumber, bagaimana sih Anda dulu tuh usaha untuk secara spiritual itu bagaimana kayak itu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana ada kalem ya soal spiritual. Teman-teman yang dirahmati Allah dimanapun berada, hari ini kajian kita masuk pada sesi bagaimana menggetarkan langit lewat usaha-usaha kita agar apa yang kita usahakan tidak menjadi sia-sia dan diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tolong dipercepat ya, ini masih banyak pertanyaan menumpuk lagi. Jadi kita masuk ke pembahasan yang serius ya teman-teman. Pertanyaannya kan benar sih, bagaimana apapun ikhtiar dunia yang kita lakukan, kita harus tetap melibatkan Allah dalam setiap usaha kita. Dengan istilah yang lain, bagaimana kita mengikhtiarkan langit agar apa yang kita usahakan itu diridhoi oleh Allah, dan juga apa yang kita harapkan benar-benar dapat dikabulkan. Oke, kalau dari saya ada 3 pilar utama sih teman-teman, ada 3. Nanti muncul itu tulisan-tulisan lagi sesuai salah satu saran dari teman-teman, diminta memunculkan poin-poinnya. Oke. Makasih yang udah saran. Dari aku yang pertama, apapun yang kita lakukan itu kan dasarnya niat ya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun usaha, kegiatan, perjuangan yang sedang kita ikhtiarkan, lakukan segala sesuatunya itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Bagi yang muslim tentunya, apapun yang kita lakukan, termasuk dalam hal ikhtiar untuk mendapatkan pekerjaan, niatkan itu menjadi bagian dari ibadah kepada Allah. Jadi jangan semata-mata niat untuk menjemput rezeki misalnya, tetapi bisa kita
semacam tingkatkan kualitas niatnya menjadi ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjemput rezeki Allah dengan cara yang halal, dengan cara yang thayyib, bagian dari ikhtiar kita untuk dapat menyampaikan ilmu pengetahuan. Nah, misalnya untuk teman-teman yang sudah berkeluarga, mendadak melo gitu. Ini juga bagian dari ikhtiar teman-teman untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menjemput rezeki Allah. Apalagi teman-teman yang berstatus suami itu kan kewajiban mencari rezeki itu atau mencari maisah itu kan ada di pundaknya laki-laki. Maka niatkan segala sesuatunya untuk beribadah. Nah, kalau kemarin kan belum nikah. Kalau kemarin belum menikah, nah ini pertanyaan bagus nih. Niatkan juga misalnya kayak kemarin, ini pengalaman pribadi ya. Serius, ini pengalaman pribadi. Kebetulan aku daftar kampusnya kan yang dekat di Jogja. Bahkan banyak saran karena aku asli dari putra daerah Jogja gitu kan. Saudara-saudara itu banyak yang ngasih saran, ayolah daftar di luar Jogja yang formasinya sedikit yang daftar begitu kan, yang formasinya lebih banyak tetapi yang daftar lebih sedikit, nanti pasti peluangnya lebih besar begitu kan. Tetapi salah satu yang benar-benar menjadi niat aku banget ada dua pada waktu itu. Yang pertama, ya Allah, jika ini rezekiku maka semoga ini menjadi bagian dariku untuk semakin mantap untuk meminang pujaan hatiku dan menikah. Wow, kasih tepuk tangan. Yang kedua, ya Allah, ini adalah di Jogja, maka kalau memang ini menjadi bagian dari tempatku untuk mendapatkan rezekiku, maka semoga aku bisa tetap dekat dengan kedua orang tuaku. Begitu sih salah satu yang benar-benar jadi dua niat utamaku waktu itu adalah itu tadi. Yang pertama, semoga ini ibadah untuk semakin aku siap untuk menikah. Yang kedua, agar aku tetap bisa berbakti, tetap dekat dengan kedua orang tua. Kemudian yang kedua, penting banget bagi teman-teman untuk mengikhtiarkan langit. Salah satu upayanya adalah sama halnya seperti menjemput jodoh kita juga harus memperbaiki diri kita. Nah, dalam hal teman-teman kok ketawa sih? Dalam hal teman-teman ingin menjemput rizki untuk menjadi pegawai negeri sipil, penting juga bagi teman-teman untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari ibadah yang kita lakukan. Maksudnya kualitas itu bagaimana? Ya, sholat. Misalnya kita kan sudah rutin sholat 5 waktu, ya kualitasnya, kekhusyuannya lebih kita tingkatkan. Kemudian misalnya baca Al-Quran, bacaannya lebih kita baguskan lagi kualitasnya. Kemudian kalau sudah biasa tahajudnya kita baikkan lagi. Kemudian kuantitasnya juga kita tambah nih. Misalnya biasanya hanya sholat waktu, kita tambah sholat rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya, tambah sholat duha. Juga salah satu sholat terbaik yang benar-benar kalau ibarat anak panah itu tepat sasaran, itu adalah sholat malam yang dilakukan 2/3 malam terakhir, alias sholat tahajud. Itu salah satu waktu yang benar-benar bisa banget untuk kita menggetarkan langit Allah. Jadi usaha-usaha kayak begitu, ibadah-ibadah yang seperti itu juga kita perlu tingkatkan. Tambah lagi juga salah satu cara untuk membuka keran rezeki adalah kita juga dengan berbagi rezeki. Maka tingkatkan juga kualitas dan kuantitas kita dalam berbagi dengan sesama, baik itu dalam bentuk infak, sedekah, hadiah, surprise kepada teman-teman atau saudara atau orang-orang yang membutuhkan. Itu juga bagian dari yang perlu kita tingkatkan. Jadi kualitas dan kuantitas ibadah kita juga kita tingkatkan untuk memaksimalkan ikhtiar kita dalam mengetuk langit. Begitu. Tumben omongan kita agak bener. Agak adem ya hari ini. Oke, yang terakhir tips dari saya, jangan kalau tadi itu kan ibarat usaha kita itu belum menemukan kunci ya. Jadi kalau dari saya, kunci yang paling ampuh dari setiap ikhtiar langit itu adalah orang tua. Jadi kalau teman-teman masih punya orang tuanya masih sehat,
perbaikilah hubungan dan komunikasi dengan orang tua teman-teman. Doa restu dari orang tua itu adalah kunci untuk Allah membuka pintu langitnya. Kan sudah tahu semuanya ya, ridho Allah itu adalah ridho orang tua. Jadi apapun yang teman-teman ikhtiarkan, silahkan untuk meminta ridho orang tua. Kalau bagi laki-laki, meskipun sudah menikah, meskipun belum menikah, orang tua itu menjadi meminta doa restu itu adalah yang pertama. Bagi istri juga jangan lupa meminta doa restu dari suaminya, selain dari orang tuanya tentunya, karena ya ridhonya suami itu kan bahagianya istri, berkahnya istri itu kan ada di ridhonya suami. Gitu nggak? Setuju nggak? Ya. Begitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman, libatkan orang tua dalam setiap prosesnya. Kayak aku dulu, setiap tahapan apapun aku selalu ngasih kabar ke orang tua. Bahkan ketika sampai lokasi tes, aku ngabarin, khususnya ibu ya, Bu udah sampai lokasi tes. Kemudian udah mau masuk ruangan tuh kan, HP-nya nanti di apa, ngantuk lagi. HP-nya kan dikumpulin. Sebelum dikumpulkan, Bu mau masuk ruangan, doanya. Kemudian keluar dari tes, ngasih kabar juga, Bu alhamdulillah skorku sekian. Kalau SKB kan nggak tahu skornya ya. Kalau alhamdulillah SKB-nya lancar, ngasih kabar ke orang tua juga. Jadi biar orang tua juga terus mendoakan di setiap momen yang akan kita lakukan. Bahkan kan mungkin ketika micro teaching begitu, salah satu yang menjadikan lisan kita lancar untuk berbicara, pikiran kita mudah untuk menyelesaikan, memberikan solusi ketika wawancara, itu mungkin salah satunya adalah lewat doa orang tua kita. Jadi sebelum masuk ruang ujian minta doa, bahkan dari rumah sebelum berangkat minta doa orang tua, sampai ke lokasi kabari orang tua, mau masuk ke ruangan beritahu kabar orang tua, sehingga di setiap proses itu akan ada selalu doa dan restu dari orang tua. Begitu teman-teman, 3 poin penting yang 3 Cie pegang-pegang. Males banget. 3 poin penting. Yang pertama adalah perbaiki niat semata-mata untuk ibadah. Yang kedua, tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Hablum minallah dan hablum minannasnya kita perbaiki. Dan yang terakhir adalah libatkan kunci terbaik kita untuk menggapai mimpi-mimpi kita, yaitu apa? Ridho orang tua. Begitu teman-teman dari saya untuk menggetarkan langit dalam usaha kita menjadi pegawai negeri sipil. Nah itu ya teman-teman, jadi tadi ada 3 kunci 3 kunci rahasia untuk menggetarkan langit. Nah termasuk menggetarkan calon istri. masa sih? Ya begitu. Nah sekarang kita mau langsung ke pertanyaan kedua. Jadi langsung ambil lagi nih catatannya, biar nanti makin lengkap catatannya. Pada nyatet gak sih? Masa dicatat nggak apa-apa, videonya di pin, di setel terus. biar teman-teman ingat terus begitu ya.